Pernah bingung gak sih kenapa Ramadan ditulis dengan Ramadan seperti ini? Atau kenapa sholat ditulis dengan sholat seperti ini? Yuk kita bahas bareng. Pertama-tama di sini kita harus bisa membedakan apa yang dinamakan dengan transliterasi dan juga penyerapan. Transliterasi itu adalah penggantian huruf demi huruf dari satu abjad ke abjad yang lain. Misalnya kata Ramadan yang ditulis seperti ini menjadi seperti ini dalam abjad bahasa Indonesia. Nah, kalau kita bicara tentang proses penyerapan, ini biasanya dilakukan setelah proses transliterasi. Dalam hal ini, hasil transliterasi dalam bahasa Arab disesuaikan lagi sesuai dengan kaidah ejaan dalam bahasa Indonesia. Contohnya kata Ramadan tadi yang ditulis dengan Ramadan seperti ini. Hal ini karena di dalam bahasa Indonesia itu kita tidak mengenal gabungan huruf DH. Ini sama seperti di video sebelumnya, saya sudah bahas bagaimana kata sholat ditulis dalam bahasa Indonesia menjadi seperti ini karena kita tidak mengenal gabungan huruf SH di bahasa Indonesia. Kita perlu tahu kalau sebuah bahasa itu punya ciri khas suara atau yang disebut dengan suprasegmental, yaitu tekanan, nada, jeda, dan durasi. Di bahasa Indonesia, durasi nggak mengubah makna, tapi di bahasa Arab, durasi bisa mengubah makna. Misalnya kata amin yang ditulis seperti ini, kalau di KBBI penulisannya seperti ini. Maka dari itu di KBBI kita cuma mengenal penulisan kata amin seperti ini. Meskipun ada yang menulis dengan amin seperti ini, artinya tetap sama kok. Mungkin sobat bingung bertanya-tanya kenapa sih kata-kata ini harus dibakukan dalam bahasa Indonesia. Salah satu tujuannya adalah biar komunikasi itu bisa lebih gampang. Selain itu, hal ini juga untuk mendukung pembelajaran bahasa Indonesia yang terstruktur dan sistematis. Kalau sobat pustaka masih nyaman mengikuti penulisan transliterasi seperti Ramadan atau sholat juga nggak masalah. Asalkan dalam penulisannya menggunakan format miring untuk menandakan bahwa kata ini adalah kata yang tidak baku atau kata asing. Itu dia sekilas perbedaan dari transliterasi dan penyerapan. Komen di bawah kita bahas apa aja di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi.